Pertemuan terakhir kita sudah mendiskusikan tentang tata beracara untuk perselisihan hasil pemilu DPR, DPRD ya. Nah, hari ini kita akan diskusikan tentang tata beracara dalam perkara PHPU atau perselisihan hasil pemilu untuk Pilpres dan juga Pilkada yang saat ini masih hangat-hangatnya baru selesai diselenggarakan Pilkada secara serentak dan ini masih masuk tahapan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Nah, dimungkinkan ada beberapa daerah yang berpotensi akan terjadi perselisihan gitu. Nah, ini kemudian menjadi relevan hari ini kita diskusikan. Yang pertama, kita diskusikan tentang tata beracara untuk PHPU Pilpres. Nanti secara paralel kita akan kombinasikan sekalian untuk PHPU Pilkada ya. Karena sebenarnya secara tata beracara sama, yang membedakan adalah hal-hal yang sifatnya seperti para pihaknya ya. Siapa saja para pihaknya, lalu kemudian nanti tenggang waktu pengajuan PHPU itu ke Mahkamah Konstitusi itu berbeda-beda memang antara Pilpres, pemilu DPR, DPD, lalu Pilkada. Kemudian khusus untuk pemilu pemilihan kepala daerah atau Pilkada itu ada masa ada batasan ya atau ambang batas berapa sengketa atau berapa selisih suara sengketa itu kemudian memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, pertama adalah tentang tata beracara perselisihan hasil pemilu Pilpres. Ini diatur di Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil, sorry, ini untuk yang gubernur ya. Untuk yang pilpresnya adalah untuk yang pilpresnya ini terlihat ya. Nah, untuk yang PHPU Pilpres PMK nomor 4 tahun 2023. Pertama yang perlu kita harus pahami, sekali lagi saya ulangi ya, dalam perselisihan hasil pemilu ini, sengketa atau perselisihan ini terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu di sini adalah KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Lalu peserta pemilu, tiap pemilu itu beda-beda. Untuk pemilu DPR DPRD, peserta pemilunya adalah partai politik. Lalu untuk Pilpres, peserta pemilunya adalah paslon atau pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pilkada itu juga peserta pemilunya adalah paslon atau pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu untuk pemilu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, peserta pemilunya adalah perseorangan, calon perseorangan ya. Nah, oleh karena itu ini akan menentukan siapa-siapa pemohon yang memiliki legal standing untuk bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kemarin yang kita sudah diskusikan untuk PHPU DPR DPRD yang memiliki legal standing untuk bisa menjadi pemohon dalam perkara ini adalah partai politik ya. Mengingat partai politik di sini sebagai peserta pemilu. Lalu oleh Mahkamah Konstitusi ditambahkan sejak diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka dalam sistem pemilu DPR DPRD, calon anggota DPR DPRD bisa menjadi pemohon atau pihak terkait dengan syarat mendapatkan surat izin tertulis dari pimpinan partai politiknya. Artinya di sini yang bisa menjadi pemohon atau pihak terkait tidak hanya partai politik,
semenjak diterapkannya sistem proporsional terbuka murni, calon anggota DPR bisa menjadi pemohon atau pihak terkait, namun harus mendapatkan surat izin tertulis dari pimpinan partai politiknya, mengingat peserta pemilu DPR-DPRD adalah partai politik ini. Itu sudah kita diskusikan minggu lalu. Nah, hari ini untuk para pihak dari PHPU Pilpres itu ada 3 ya secara umum. Pertama ada pihak pemohon, yang kedua ada pihak termohon, yang kedua ada pihak termohon, yang ketiga ada pihak terkait, lalu nanti ada pihak yang memberi keterangan atau pihak pemberi keterangan, dalam hal ini Bawaslu atau pihak lain yang kemudian dinilai perlu dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa pihak pemohon? Tadi sudah saya singgung ya di awal bahwa pihak pemohon ini adalah peserta pemilu. Untuk Pilpres berarti yang menjadi pemohon dalam PHPU ini adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tentu dalam hal ini pasangan calon yang merasa suaranya dirugikan ya, merasa perolehan suaranya tidak seperti yang mereka perhitungkan melalui saksi-saksi mereka, melalui perhitungan-perhitungan menurut versi mereka, sehingga mereka kemudian menolak ya, terhadap keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara untuk Pilpres. Pihak termohonnya adalah KPU ya. Sekali lagi ini saya ulangi, pihak termohon ini adalah penyelenggara KPU karena pihak termohonnya adalah pihak yang keputusannya dipertanyakan ya atau kemudian dipersoalkan mengenai tentang keputusan penetapan perolehan hasil suara. Sama untuk Pilpres, Pilkada, pemilu DPR, DPRD, pemilu DPD, pihak termohonnya adalah KPU. Nah, lalu siapa pihak pemohon untuk pilkada? Pilkada untuk gubernur, ya. Bupati, wali kota, pihak pemohonnya adalah pasangan calon. Pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu ada tambahan, ini diatur di peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru itu. Memang khusus untuk pilkada yang di dalamnya ada pasangan calon tunggal. Khusus untuk pilkada pasangan calon tunggal, maka pihak pemohonnya ditambah pemantau pemilu yang tersertifikasi oleh KPU. Jadi di sini nanti ketika ada pilkada yang calonnya hanya satu atau calon tunggal, dalam konteks pilkada tahun 2024 kemarin seperti contohnya adalah di Kabupaten Trenggalek ya. Itu kan pasangan calon tunggal. Nah, ketika nanti kemudian diduga ada kecurangan-kecurangan terkait tentang hasil pilkadanya, maka siapa yang bisa mengajukan sebagai pihak pemohon? Ya. Karena kan lawannya nggak ada. Maka di sini ditambahkan pemantau pemilu yang sudah tersertifikasi oleh KPU. Dalam hal ini tentu pemantau pemilu ini sebelum penyelenggaraan pilkada dibuka ruang untuk mendaftarkan diri ya. Biasanya adalah organisasi yang berbadan hukum, bisa ormas, bisa organisasi-organisasi seperti NGO ya, LSM, itu kemudian mereka mendaftarkan diri sebagai pemantau pilkada atau pemantau pemilihan kepala daerah. Nanti secara pemberkasan akan dicek, diverifikasi oleh KPU. Oleh KPU kemudian ketika dinyatakan memenuhi syarat nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai pemantau pemilu. Nah, nanti mereka bisa menjadi pemohon dalam perkara PHPU Pilkada khusus untuk daerah yang memang terdapat calon tunggal. Itu ya, itu adalah pihak pemohon untuk pilkada, PHPU Pilkada. Jadi kalau calonnya lebih dari satu, pihak pemohonnya ya paslon ya, pasangan calon.
Lalu khusus untuk pilkada yang hanya terdapat satu calon atau calon tunggal, maka yang bisa menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu adalah pemantau pemilu. Persoalannya nanti bagaimana kalau kemudian pemantau pemilu ini tidak mengajukan perselisihan ke MK atau tidak mengajukan PHPU ke MK. Ini siapa yang kemudian mau memperjuangkan apa namanya electoral justice atau keadilan pemilu dalam hal ini pilkada. Misalkan terjadi kecurangan-kecurangan. Nah, ini kemudian perlu kita diskusikan nanti ya dan juga bisa menjadi isu hukum dalam penelitian skripsi teman-teman nanti. Bagaimana kemudian ketika pilkada itu terdapat calon tunggal, kemudian diduga ada kecurangan, khususnya terkait tentang hasil pilkada, lalu siapa yang akan mengajukan gugatan atau permohonan PHPU ke MK ketika pemantau ini tidak mau mengajukan. Nah, ini bisa saja terjadi potensi kondisi seperti itu. Nah, ini maka kemudian perlu dirumuskan ke depannya. Apakah pemilih bisa mengajukan permohonan sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi atau siapa yang bisa mendapatkan legal standing untuk bisa menjadi pemohon. Ini penting kemudian nanti bisa menjadi topik penelitian teman-teman semua yang mengambil konsentrasi hukum tata negara. Lalu yang ketiga adalah pihak terkait ya. Siapa sih pihak terkait? Pihak terkait yang dimaksud di sini adalah pasangan calon. Untuk presiden ya pasangan calon presiden, untuk pilkada ya pasangan calon kepala daerah yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Biasanya ini pihak terkait ini adalah ya pihak pasangan calon yang menang ya, yang kemudian oleh KPU ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Karena kenapa dia harus masuk sebagai pihak terkait? Ya, tentu untuk kemudian membela hak-haknya nanti di dalam persidangan. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tentu apapun keputusannya itu nanti akan mempengaruhi ya, atau berpengaruh terhadap pihak terkait ini atau pihak pasangan calon yang lain. Makanya mereka masuk menjadi pihak terkait sehingga nanti ada tahapan di mana calon yang lain atau pihak terkait mengajukan permohonan untuk bisa menjadi pihak terkait di dalam perkara PHPU baik Pilpres maupun Pilkada. Nah, untuk para pihak clear ya, apakah mungkin ada hal yang ditanyakan untuk para pihak untuk PHPU Pilpres dan Pilkada? Apabila belum ada pertanyaan, saya lanjutkan kemudian untuk objek ya. Yang menjadi objek perkara ini apa sih? Tentu sama halnya dengan PHPU DPR DPRD kemarin ya, yang menjadi objek perkara PHPU untuk Pilpres maupun Pilkada tentu adalah keputusan ya termohon atau KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden, kalau pilkada ya tentang penetapan perolehan hasil pemilihan kepala daerah. Jadi ini yang kemudian penting harus kita ketahui bahwa yang menjadi objek yang disengketakan dalam PHPU ini adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan hasil pemilu Pilpres atau hasil pemilihan kepala daerah. Nah, untuk PHPU Pilpres ya, untuk PHPU Pilpres ini kemudian ada semacam prasyarat ya untuk kemudian PHPU ini nanti bisa memenuhi syarat dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah bahwa yang disengketakan ini, objek sengketa ini nanti mempengaruhi dua hal. Yang pertama adalah mempengaruhi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres jika memang ini nanti terdapat dua putaran ya, karena untuk Pilpres itu menggunakan sistem pemilu two round system atau dua kali putaran ya.
sistem pluralitas mayoritas yang model Churon system, 2 kali putaran. Jadi kalau paslonnya lebih dari 2, maka pilpres itu untuk kemudian dinyatakan sebagai pemenang, maka salah satu calon itu harus mendapatkan suara minimal 50% lebih. Dan ada syarat terkait tentang sebaran perolehan suara di setiap provinsi. Itu syaratnya. Kalau kemudian tidak memenuhi syarat itu, misalkan terdapat pasangan calon lebih dari 2, misalkan ada 3, seperti pemilu presiden terakhir kemarin tahun 2024 ada 3 pasangan calon ya. Nah itu kalau tidak ada satupun pasangan calon yang mendapatkan 50% lebih, maka pilpres harus diselenggarakan 2 putaran. Putaran kedua nanti diikuti oleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak ke-1 dan suara terbanyak kedua. Namun sayangnya di pilpres kemarin terakhir itu salah satu calon sudah memenuhi syarat mendapatkan 50% lebih sehingga tidak perlu diselenggarakan putaran kedua, cukup 1 kali putaran. Nah, sengketa PHPU Pilpres ini harus mempengaruhi apakah calon tersebut kemudian akan mengikuti putaran kedua atau tidak. Yang kedua adalah mempengaruhi keterpilihan pasangan calon. Jadi suara yang dipersoalkan, jumlah suara yang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi itu harus kemudian betul-betul nanti mempengaruhi keterpilihan atau mempengaruhi apakah calon tersebut akan mengikuti putaran kedua atau tidak. Maksudnya begini, misalkan contoh yang paling mudah, misalkan saya ilustrasikan dalam mempengaruhi keterpilihan. Misalkan terdapat 2 pasangan calon. Pasangan calon nomor 1 mendapatkan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 60 juta suara. Lalu pasangan nomor 2 oleh KPU ditetapkan memperoleh suara 30 juta suara. Artinya pasangan nomor 1 sama nomor 2 selisih berapa suara? Pertama 60 juta, yang kedua 30 juta. Berarti terselisih 30 juta suara. Maka PHPU ini dikatakan memenuhi syarat dan mempengaruhi keterpilihan ketika yang memang disengketakan atau diajukan oleh pasangan nomor 2 itu jumlah suaranya minimal 30 juta suara yang bermasalah. Kalau kemudian yang dipersoalkan itu hanya 10 juta suara misalkan, menurut pasangan nomor 2 terdapat 10 juta suara yang dinilai ini misalkan hasil kecurangan atau keliru, ada pergeseran suara, atau misalkan ada kecurangan yang memang harus dinyatakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang jumlah suaranya adalah 10 juta suara saja, maka ini perselisihannya kan tidak akan mempengaruhi keterpilihan. Karena yang dipersoalkan hanya 10 juta suara. Misalkan kita anggap 10 juta suara nanti, kita anggap memang benar suara itu miliknya pasangan nomor 2. Maka kan sebenarnya sengketa ini tidak akan mempengaruhi keterpilihan. Karena kalau kita lihat hasil akhirnya, pasangan nomor 2 ditambah 10 juta suara tadi jumlahnya menjadi 40. Kemudian pasangan nomor 1 karena dikurangi 10 juta suara, jumlahnya tinggal 50 juta. Tetap aja yang menang adalah pasangan nomor 1. Artinya yang dipersoalkan ini tidak mempengaruhi keterpilihan. Makanya kalau jumlahnya jumlah perolehan suara yang dipersoalkan ini tidak mempengaruhi keterpilihan calon, maka tentu kemungkinan besar dan melihat dari ketentuan ini maka permohonannya akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Maka secara hitung-hitungan ya, pasangan yang kalah tadi ketika mengajukan PHPU ke MK itu minimal selisihnya 30 juta suara kalau melihat ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Sehingga betul-betul mempengaruhi keterpilihan. Kalau 30 juta suara ini ternyata miliknya nomor 2 ya, berarti nomor 2 jumlahnya adalah 20 tambah 30 berarti 60 suara, 60 juta suara. Paslon nomor 1 tinggal
30 juta suara. Sehingga yang menang menjadi nomor 2. Nah, itulah yang dimaksud perselisihan itu mempengaruhi keterpilihan calon ya di dalam perselisihan hasil pemilu Pilpres. Ini yang mesti harus kita kaji terlebih dahulu sebelum kita mengajukan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Apakah nanti upaya kita itu hanya akan sia-sia saja atau kemudian nanti ada potensi yang mungkin bisa kita menangkan. Nah, lalu untuk pilkada ya, untuk pilkada PHPU pilkada ini di dalam Undang-Undang Pilkada diatur tentang batasan selisih suara yang kemudian bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi di dalam pilkada itu beda lagi. Tidak setiap hasil pilkada itu kemudian layak ya diajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi, tidak. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan terkait tentang perolehan suara masing-masing calon itu selisihnya berapa. Itu nanti akan kita lihat dulu. Baru kemudian kita mempertimbangkan akan maju untuk mengajukan PHPU atau tidak. Ketentuannya seperti ini, misalkan untuk pilkada provinsi ya, pemilu atau pilkada provinsi, gubernur dan wakil gubernur yang jumlah penduduknya di bawah 2 juta, maka selisih yang memenuhi syarat untuk bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal 2%. Jadi antara calon yang satu dengan calon yang lainnya selisihnya tidak boleh lebih dari 2% untuk pilkada provinsi gubernur atau wakil gubernur yang jumlah penduduknya di bawah 2 juta. Lalu untuk pilkada kabupaten kota ya, di mana jumlah penduduknya itu di bawah 250.000 jiwa, maka selisih perolehan suara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu maksimal selisihnya 2%. Kalau kota Kediri itu di atas 250.000 ya jumlah penduduknya. Kalau jumlah penduduknya di atas 250.000 sampai kemudian terhitungnya maksimal 500.000 untuk pilkada kabupaten kota, 250.000 jiwa sampai 500.000 jiwa itu selisih yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah selisihnya maksimal 1,5%. Contoh misalkan pilkada Kota Kediri ini ya, antara paslon nomor 1 nomor 2 kan selisihnya 7% atau berapa. Maka tidak memenuhi syarat kalau dilihat dari ketentuan ini untuk diajukan PHPU ke MK. Maka selisihnya ini terlalu jauh ya, terlalu jauh. Ada ketentuan ambang batas. Nah, ini yang potensi diajukan sengketa ini justru di Pilkada Nganjuk ya. Pilkada Nganjuk itu selisihnya sangat sedikit sekali antara paslon 1 dengan paslon yang lain. Nah, Nganjuk ini tergolong kabupaten yang masuk kategori sepertinya penduduknya 500-an ribu ya. Sehingga selisih syarat yang harus dipenuhi adalah maksimal 1,5%. Sehingga sepertinya kalau Pilkada Nganjuk itu memenuhi syarat untuk diajukan. Nah, ada syarat-syarat ini. Kemudian nanti semakin banyak jumlah penduduknya, prosentasenya semakin kecil. Misalkan 500.000 ke atas, itu prosentasenya jadi 1% maksimal, dan terakhir prosentasenya 0,5% ya untuk penduduk yang 1 juta jiwa untuk kabupaten kota. 1 juta jiwa ke atas penduduk kabupaten kota, maka selisihnya maksimal 0,5%. Kalau lebih dari 0,5%, maka tidak memenuhi syarat. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan dalam mengajukan PHPU, baik pilpres maupun pilkada. Ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang memang itu mesti harus kita perhatikan, di mana itu merupakan bagian dari syarat formil.
Nah, kita lanjutkan. Bagian penting yang membedakan ya antara PHPU Pilpres, PHPU DPR, DPRD, dan PHPU Pilkada adalah tentang tenggang waktu. Masa di mana kapan PHPU ini boleh diajukan. Artinya ada tenggang waktu kapan perselisihan ini bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau melebihi tenggang waktu itu, maka permohonannya dinyatakan sudah daluarsa ya atau expired ya, di mana artinya kalau itu nanti tetap diajukan ke MK dan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, itu nanti oleh Mahkamah Konstitusi sudah dapat dipastikan permohonannya akan di-NO atau tidak diterima. Pertama adalah untuk PHPU DPR yang kemarin sudah kita sampaikan. Untuk PHPU DPR, batas maksimal PHPU ini bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilu. Jadi 3 kali 24 jam, tidak boleh melebihi itu. Artinya kalau KPU hari ini menetapkan perolehan suara pukul 9 pagi, ya, maka batas akhir permohonan ini bisa diajukan ke MK 3 kali 24 jam berarti hari ini hari apa? Selasa, kemudian Rabu, Kamis. Ya. Kamis jam 9. 24 jamnya kan mulai dari jam 9 ini besok sampai hari Rabu ya jam 9. Terus 2 kali 24 jamnya adalah Rabu jam 9 sampai Kamis jam 9. Berarti terakhir Jumat jam 9 pagi. 3 kali 24 jamnya. Itu untuk PHPU DPR atau DPRD. Lalu untuk PHPU Pilpres beda lagi. Tenggang waktunya bisa diajukan. Untuk PHPU Pilpres, tenggang waktunya adalah 3 hari sejak KPU membuat keputusan penetapan perolehan hasil suara. Kalau hari, hitungannya hari itu berganti adalah pukul 00 ya, pukul 24. Jadi misalkan KPU menetapkan hari ini jam 9 pagi, ya, maka 3 harinya adalah hari Jumat jam 00. Ya, kan 3 hari, bukan 3 kali 24 jam. Hari Jumat jam 00. Ya. Bisa saja hari ini tidak dihitung 24 jam, ya kan? Karena dimulai jam 9, terakhir nanti jam 00. Itu bedanya hari dengan 3 kali 24 jam. Akan lebih sempit lagi kalau kemudian KPU menetapkan perolehan hasil suara itu jam 11 malam. Maka hitungan 1 hari pertama hanya 1 jam. Karena 1 jam kemudian sudah berganti hari ini yang harus kita perhatikan. Itu bedanya PHPU Pilpres dengan PHPU DPRD. Lalu untuk PHPU Pilkada, batas waktunya adalah 3 hari kerja. Ini beda lagi ya. Antara 3 hari dengan 3 hari kerja. Berarti kalau 3 hari kerja hitungannya adalah hari aktif. Hari kerja, hari libur tidak dihitung. Misalkan tanggal merah atau kemudian hari Sabtu dan hari Minggu tidak dihitung. Misalkan KPU menetapkannya hari Jumat, maka hari Sabtu dan Minggunya tidak dihitung, baru dihitungnya nanti Senin dan Selasa. Itu yang kemudian membedakan beberapa tata beracara untuk PHPU Pilpres, PHPU DPR, DPRD, dan PHPU Pilkada. Hal-hal ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Secara garis besar tata beracara persidangannya adalah sama ya, termasuk alat buktinya juga sama. Alat-alat bukti yang digunakan dalam permohonan ini sama. Yang pertama ada alat bukti surat atau tulisan, yang kedua alat bukti keterangan para pihak, yang ketiga ada keterangan saksi, saksi ini saksi fakta, kemudian yang keempat ada keterangan ahli, yang kelima ada keterangan pihak lain jika memang diperlukan,
Lalu ada keterangan alat bukti lain dan atau petunjuk alat bukti lain itu bisa alat bukti elektronik ya, rekaman, video, dan seterusnya. Ini sama antara PHPU Pilpres, PHPU DPR, PHPU DPD, termasuk juga PHPU pemilihan kepala daerah. Itu adalah secara garis besar beberapa yang kemudian hal pokok penting yang mesti kita harus ketahui dan kita pahami terkait tentang permohonan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum baik itu Pilpres, DPR, DPRD, DPD maupun pemilihan kepala daerah. Nah, sampai di sini silahkan mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan ya untuk memperdalam materi ini. Bisa saja nanti berkaitan dengan teknis permohonannya atau persidangannya seperti apa. Mari kita perdalam dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan mungkin ada hal yang ingin ditanyakan.